Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan dan keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabat, juga pengikutnya yang selalu istiqomah. Mohon izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Mungkin juga saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa membantu Abah dengan saweria di deskripsi. Tidak lupa Abah selalu doakan saudara-saudara Abah dimudahkan rezekinya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat judul Manusia Pilihan Satria Peningit dan Azab. Dalam setiap pembahasan marilah kita gunakan akal sehat. Walaupun dalam perjalanannya beliau tentu tidak semua bisa dipakai dengan logika, karena sudah Abah katakan ada dua cara beliau mendapatkan petunjuk. Mungkin saudara-saudara Abah bisa membuka video terdahulu, karena dalam pembahasan tentang sosok manusia pilihan satria peningit apapun sebutannya. Kenapa Abah katakan demikian? Karena sang sosok manusia pilihan satria peningit versi Jawa dan versi Islam adalah beliau disebut dengan Imam Al-Mahdi. Tentu keduanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dipilih oleh manusia. Dan sebutan kedua sosok tersebut mempunyai perjalanan secara dohir dan batin. Itu juga harus dipahami, karena itu banyak orang-orang yang mengkaitkan satu sosok dengan sebutan 1000 jiwa dan berbeda dua antara Jawa dan Mekah. Dan di sini Abah sudah bahas dan pembahasan tentang sosok manusia pilihan satria peningit dan sosok Imam Al-Mahdi versi Islam masih digoibkan. Tapi para ulama luar banyak yang bahas tentang sosok ini adanya di Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang maha mengetahui dan sebaik-baiknya pembuat skenario. Walaupun sudah banyak para spiritual mencoba membuka tabir tentang sosok manusia pilihan, sampai saat ini belum bisa membuka siapa jati diri dan keberadaannya saat ini. Dalam pembahasan tentang sosok manusia pilihan bukanlah halusinasi atau khayalan, karena ini adalah perjalanan manusia pilihan yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana akan membahas tentang sosok manusia pilihan apapun sebutannya kalau tidak mengerti bagaimana beliau diperjalankan? Itu yang perlu kita pikirkan, karena perjalanan beliau bukanlah halusinasi, apalagi yang dikatakan khayal. Tentu bagi orang-orang yang tidak mengerti akan berkata seperti itu. Dan perjalanan beliau tidak bisa dianalisa secara teknologi atau analisa-analisa yang berdasarkan pemikiran dengan akal akan sulit dicerna. Yang Abah katakan karena sosok manusia pilihan mempunyai perjalanan secara dohir dan rohani akan tidak terjangkau kalau dianalisa secara keyakinan umat beragama bisa dimengerti. Kenapa Abah katakan demikian? Karena semua agama meyakini akan datangnya seorang utusan nantinya yang memperbaiki akhlak manusia dan mengembalikan ajaran Islam yang murni. Maka dari itu Abah katakan, mari kita berpikir secara akal sehat dan berkeyakinan dalam beragama. Melihat kondisi saat ini sudah bermacam-macam kehancuran akhlak, sehingga yang sudah Abah katakan di zaman para nabi terdahulu terjadi di saat ini dan lengkap semua yang sudah terjadi. Begitu juga tentang kebohongan, kezoliman terhadap yang lemah sudah terjadi, seakan-akan kebenaran hanya untuk mereka yang berkuasa
ataupun yang mempunyai uang, karena keadilan bagi yang lemah sangatlah sulit didapat. Begitu juga yang terzalimi, maka mereka yang lemah hanya memohon pertolongan kepada Tuhannya untuk meminta keadilan yang hakiki dan mohon ditunjukkan benar adalah benar, salah tetap salah. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas semua kekuasaannya di langit maupun di bumi beserta isinya. Manakala doa-doa orang yang terzalimi, teraniaya begitu banyaknya, maka menembus alam aras, langit bergoncang, bumi bergejolak, tanda doa-doa orang yang terzalimi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun keyakinannya tentu didengar oleh Tuhannya, maka akan banyak munculnya bermacam-macam keanehan dan penyakit-penyakit. Dan tanda-tanda alam lainnya pun bisa terjadi seperti gempa, gunung meletus, tanah longsor, dan lain-lain. Karena azab itu nyata, saudaraku. Marilah di sini kita harus berpikir secara akal sehat. Karena kita mempunyai suatu keyakinan walaupun berbeda-beda keyakinan, tapi tetap suatu kebaikan yang diajarkan, bukan melakukan kerusakan dengan berbagai perilaku yang condong untuk memuaskan hawa nafsu. Kita diharuskan untuk eling lan waspodo. Kita ingat kepada Sang Pencipta alam semesta ini dan waspada dengan tanda-tanda alam saat ini. Tentunya semua terjadi apapun bentuk atas kehendaknya, dan tidak satupun manusia yang bisa menghentikannya. Kadangkala manusia ingin bukti, maka silakanlah hidup sesuka hatimu. Lakukan apa yang menjadi keinginanmu, maka tunggulah azab itu pedih, saudaraku. Tidak peduli siapa dirimu, apapun jabatanmu di dunia ini, maka tunggulah azab menghampirimu kalau tidak percaya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya menunggu waktu, dan apapun yang dilakukan akan kembali kepada yang melakukan. Hanya hukum Tuhan yang adil dan tidak pandang bulu siapa diri kita dan apapun jabatan kita di dunia ini. Penyesalan itu bukanlah di awal, tapi di akhir. Dan manakala azab sudah terjadi pada diri kita, selagi kita masih hidup, maka bertobatlah. Tak kalau tobat tidak juga dilakukan selagi masih hidup, maka tunggulah kematian akan menghampirimu dengan segala penyesalan atas perbuatannya selama hidup di dunia. Apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, akan dikenang oleh orang-orang yang masih hidup kalau kita berbuat sesuatu selama hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang hambanya dengan segala atribut dunia, tapi takwanya lah yang mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Begitu juga yang terjadi pada diri sang sosok manusia pilihan. Bermacam-macam ujian tentang kehidupan yang beliau alami, tapi beliau hanya bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasrahkan dirinya tentang kehidupannya. Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penolongnya. Dan proses tentang manusia pilihan memang harus melalui kepedihan dengan berbagai bentuk. Beliau terima, tapi beliau tetap bertahan karena sesungguhnya beliau sampai saat ini bisa bertahan karena dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga terjadi kepada para aulia terdahulu. Bukanlah suatu kesenangan atau mendapatkan fasilitas seperti pemilihan pada manusia yang dipilih oleh manusia. Biarlah waktu yang akan menjawab, dan manusia hanya bisa berdoa untuk memohon dan bersabar atas ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Apapun bentuknya ujian yang kita alami saat ini, siapapun diri kita, kita hanya menyerahkan semua permasalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersabar dengan ujiannya. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan satu penjelasan atau pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita dihargai, dihormati. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.